Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulinda Wati, Prodi Ekonomi Syariah semester 8, ingin menjelaskan materi tentang fikih ibadah, fikih zakat, dan fikih muamalah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fikih ibadah. Secara bahasa, fikih diartikan dari kata al-ilm yang artinya ilmu dan al-fam yang artinya pemahaman. Jadi, ilmu fikih diartikan ilmu yang mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan tentang perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Mukallaf adalah orang yang layak dibebani dengan kewajiban. Firman Allah yang memerintahkan kita ibadah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum syuraqa'u syara'un lakum minal jinni ma lam ya'zan bihi wallahu kalimati fasorli liqadiya bainakum wa inna dhalimina lahum adzabun alim. Beberapa contoh kajian fikih ibadah dalam kitab-kitab ulama salaf antara lain yang pertama toharo. Toharo ada dua macam, yaitu toharo secara lahir dan toharo secara batin. Toharo secara batin ialah mensucikan jiwa dari dampak-dampak dosa dan maksiat. Hal ini dilakukan dengan bertobat yang bersungguh-sungguh dari seluruh dosa dan maksiat. Sedangkan toharo secara lahir ialah bersuci dari najis dan hadas. Toharo dalam bahasa berarti bersuci. Menurut syarah atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas. Dalam surat Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin, yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Surat Al-Baqarah, ayat 222. Selanjutnya, cara-cara toharoh menurut pembagian najisnya. Yang pertama, najis ringan atau mukhalafah. Najis mukhalafah ini berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum memakan apapun kecuali air susu dari ibunya. Cara membersihkannya yaitu dengan memercikan air yang terkena najis. Yang kedua, najis sedang atau najis mutawasitoh yang berasal dari kotoran manusia, darah haid, air mani yang cair, kotoran hewan kecuali binatang. Yang ketiga, najis berat atau najis mukhalazah yang berasal dari air liur anjing. Cara membersihkannya dengan air bersih 7 kali dan yang salah satunya menggunakan tanah atau batu. Macam-macam toharoh. Secara umum pembagian toharoh dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, toharoh manawiyah. Toharoh manawiyah adalah bersuci dari syirik dan maksiat dengan cara bertauhid dan melakukan kegiatan amal solehah. Sedangkan toharoh hissiyah atau toharoh badan atau jasmani adalah mensucikan bagian tubuh dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dasar hukum toharoh yaitu surat Al-Waqiah ayat 79 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, la yamassukum illa mutahharun, yang artinya tidak ada menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Tata cara toharoh yaitu tayamum. Tayamum adalah bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil dengan mengusap wajah dan tangan menggunakan debu atau tanah yang bersih. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat bertayamum, yaitu yang pertama, bersuci dengan cara bertayamum harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Yang kedua, jika alasannya ketiadaan air, maka ketiadaan itu harus dibuktikan setelah melakukan pencarian yang dikerjakan setelah masuk waktu sholat. Yang kedua yaitu sholat. Sholat menurut bahasa Arab adalah doa. Kemudian menurut istilah adalah syar'ah. Yang ibadah tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan berakhir dengan salam. Adapun pendapat para ahli fikih, sholat adalah ucapan-ucapan dan gerakan tubuh yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, yang dimaksudkan sebagai peribadahan kepada Allah, berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan. Setiap muslim diwajibkan melaksanakan sholat tanpa terkecuali, baik sehat maupun dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan lapang ataupun tidak. Perintah sholat ini didasari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wasta'inu bisabri washolati, wa innaha kabiratun ila alal khasyiqin, Shadaqallahul azim, yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat adalah sesuatu yang harus kita penuhi sebelum kita melaksanakan sholat. Syarat dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sunnah sah. Syarat wajib yaitu seperti berakal dan tamyiz atau balik, suci dari haid dan nifas, serta setelah mendengar ajakan dakwah Islam. Yang kedua syarat sah yaitu suci dari dua hadas, suci dari najis yang berada pada pakaian, tubuh dan tempat sholat, menutup aurat, menghadap kiblat, mengerti farduan sholat, tidak meyakini salah satu fardu dari beberapa fardu sholat sebagai suatu sunnah, menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Rukun sholat biasa disebut dengan fardu. Perbedaan antara syarat dan rukun sholat adalah bahwa
Syarat merupakan suatu yang harus ada pada suatu pekerjaan amal ibadah itu dikerjakan. Sedangkan pengertian rukun atau fardu adalah suatu harus yang pada suatu pekerjaan atau amal ibadah waktu pelaksanakan suatu pekerjaan atau amal ibadah tersebut. Rukun sholat ada 14, yaitu yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi ikhram, takbiratul, membaca surat Al-Fatihah, rukuk dan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Duduk yang terakhir, membaca tasyahud pada waktu duduk terakhir, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir setelah membaca tasyahud, mengucap salam tumakninah pada setiap gerakan tertib. Yang ketiga, puasa. Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Puasa adalah salah satu ibadah umat Islam yang memiliki arti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, yang dapat berupa memperturutkan syahwat, perut, dan fajri atau kemaluan sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat khusus. Dalil yang menyatakan kewajiban berpuasa disebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 18. Macam-macam puasa. Yang pertama, puasa wajib atau fardu. Puasa wajib ini bisa juga disebut dengan puasa fardu, terdiri dari puasa Ramadan, puasa qada atau mengganti puasa Ramadan pada hari-hari lain. Yang kedua, puasa kafarat. Yang ketiga, puasa yang diharamkan. Yang keempat, puasa makruh. Dan yang kelima, puasa yang disunahkan. Syarat-syarat puasa: yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Yang tiga, balik. Keempat, mampu berpuasa. Sedangkan puasa akan dianggap sah apabila ketentuan-ketentuan di bawah ini dipenuhi, yaitu Islam. Mumayyiz adalah orang yang sudah tahu membedakan antara suci dan kotorannya sesuatu, mengetahui cara syarat dan sahnya suatu ibadah. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, dalam waktu yang dibolehkan berpuasa. Yang selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, niat puasa setelah terbenam matahari hingga sebelum fajar syadik. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Yang selanjutnya, haji. Haji merupakan salah satu dari 5 rukun Islam dan kewajibannya tergolong al-ma'lum min ad-din bin ad-durab, sehingga barang siapa yang mengingkari kewajibannya, maka ia telah kafir dan murtad dari Islam. Firman Allah yang memerintahkan haji dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'atimu hadza wal umrata lillahi, yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji serta umrah karena Allah lillahi ta'ala. Wajib haji adalah ketentuan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, tetapi sahnya haji tidak tergantung dengannya, karena boleh diganti dengan membayar dirham. Menurut ulama Syafi'iyah, wajib haji terdiri dari ihram dari mikot, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, melempar jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan ketika ihram dan tawaf wada. Menurut Hanafiyah, wajib haji terdiri dari sya'i antara Safa dan Marwah, mabit di Musdalifah walaupun sebentar sebelum fajar di hari 10, melempar jumrah aqabah, tahalul atau bercukur atau memendekkan rambut, dan tawaf wada. Rukun haji menurut golongan mazhab Hanafi, rukun haji yaitu wukuf di Arafah, tawaf ziarah. Menurut jumhur ulama Malikiyah dan Hanabiliyah, rukun haji itu ada 4. Yang pertama, ihram, wukuf di Arafah, tawaf ziarah, sa'i antara Safa dan Marwah. Fikih zakat berasal dari kata zakata, berarti berkah, bersih, baik, dan meningkat. Sedangkan secara bahasa berarti nama, kesuburan, toharoh, kesucian, barokah, keberkahan, dan juga takziah atau mensucikan. Bagi menjadi 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal yaitu zakat yang membersihkan seluruh harta benda yang kita miliki. Zakat mal digolongkan yang pertama, zakat mata uang, zakat emas dan perak, zakat harta perniagaan, zakat binatang ternak, zakat nisab dan zakat unta, zakat sapi atau kerbau, zakat kambing, zakat tanaman tumbuhan, zakat barang tambang, dan zakat barang temuan. Sedangkan zakat fitrah yaitu zakat yang membersihkan diri kita. 8 golongan orang yang wajib menerima zakat. Yang pertama itu fakir. Fakir adalah orang yang sangat membutuhkan. Biasanya didefinisikan sebagai orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Miskin adalah orang yang dikasihani. Orang miskin mempunyai penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang menjelaskan segala kegiatan urusan zakat mulai dari pengumpulan zakat sampai pembagian kepada para mustahiknya. Yang keempat, mukallaf.
adalah golongan mukalaf mereka yang diharapkan kecenderungannya hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam. 5. Rikob. Rikob artinya budak yang baru dimerdekakan. Maksudnya adalah karena Islam tidak mempunyai adanya perbudakan, maka melalui instrumen zakat inilah budak-budak dibebaskan sehingga menjadi merdeka dan memiliki kesejahteraan dengan yang lainnya. Yang ke-6 yaitu Gorib. Gorib adalah orang yang menanggung hutang dan tidak mampu menyelesaikan hutangnya dengan syarat hutang itu bukan untuk perbuatan maksiat. Yang ke-7 yaitu sabilillah. Yang dimaksud dengan sabilillah adalah jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik akidah maupun perbuatannya. Yang ke-8 Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ini adalah untuk keperluan baik seperti musafir, termasuk dalam kelompok ini menurut ulama golongan Hanabilah adalah orang-orang gelandangan dan orang-orang pengemis. Firman Allah yang memerintahkan untuk menunaikan zakat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-ra'ikin, yang artinya dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Surat Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata fik dan muamalah. Secara etimologi, fik berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Adapun kata muamalah berasal dari bahasa Arab ya'mal ya'milu, yang secara etimologi sama dengan semakna dengan al-mufa'alah atau saling berbuat. Akad-akad yang terdapat di fikih muamalah yang pertama itu mutrobahah, yaitu akad perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yang salah satunya dari keduanya memberikan modal kepada yang lain supaya dikembangkan. Murabahah. Selanjutnya, murabahah. Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam perjanjian lain, murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Terdapat firman Allah tentang jual beli dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradi baik minkum wala taqtalu fusakum innallaha kana bikum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Wadi'ah. Wadi'ah bermakna amanah. Wadi'ah dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebutkan wadi'ah dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Berikut hadis yang menerangkan tentang amanah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adi amanata ila mani tuta'manka wala tahun man khanaka. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa sampaikanlah, tunaikanlah amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang-orang yang telah mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baiti. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.